Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh limpah, kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan kali ini 8 yang beranggotakan pertama Ibu Esa Suri Ratna Is Ajiza, dan yang ketiga saya sendiri Riana Andriana, kan materi tentang presentasi standar kompetensi guru di langsung saja. Untuk yang pertama akan dijelaskan sama Is ya, sama Bu Is, dipersilahkan. Mangga Bu. Ya, terima kasih kepada Saudara Rian selaku moderator yang saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan. Di slide selanjutnya, Bu Esa. Nah, sistem pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama itu proses pendidikan. Nah, pentingnya diagnosis dan intervensi dini terhadap kualitas kesulitan yang murid dalam belajar. Berbeda dengan kebanyakan negara, pada umumnya mendeteksi dengan evaluasi yang biasanya hanya mengukur satu komponen saja atau biasa disebut dengan tes kognitif. Nah, di Finlandia ini bertindak dengan cara yang berbeda. Pendidikan di Finlandia percaya bahwa diagnosis atau deteksi dini ini adalah bagian dari proses belajar mengajar yang harus dilakukan, sehingga setiap anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran di dini dan disediakan bantuan secara individual secepatnya untuk menghindari atau menangani masalah tersebut. Nah, kemudian guru kelas di Finlandia ini dapat melakukan hal tersebut karena jumlah guru yang dapat mencapai 3 orang untuk satu kelas sehari di Finlandia dan ditambah 2 jam untuk diri dalam. Nah, waktu ekstra guru di Finlandia ini lebih banyak digunakan untuk mendukung murid yang memerlukan kemudian tidak ada ya. Yang tertinggal sehingga semua naik kelas gitu. Jadi kebanyakan negara percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, di Finlandia ini justru beranggapan sebaliknya atau kurang berbanyak belajar. Pada usia 18 tahun, siswa hanya perlu mengikuti matriculation examination atau ujian matrikulasi untuk siswa yang berencana masuk ke perguruan tinggi saja, hanya sekitar 2/3 lulusan SMA. Selebihnya itu melanjutkan pendidikan
untuk lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, selebihnya itu masuk ke dalam dunia kerja. Kemudian poin ketiga ada budaya pendidikan. Nah, masyarakat Finlandia ini sangat menghargai pendidikan. Hal ini dapat terutama dari penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Suasana kekeluargaan yang akrab antara orang tua murid dengan guru sangat terasa di dalam rumah-rumah warga Finlandia. Nah, orang tua sangat sedikit memaksa anaknya untuk berprestasi tinggi, dan ini pun mereka lakukan dalam jangkauan yang wajar. Para orang tua siswa di Finlandia ini juga memiliki andil atas prestasi sekolah yang mengesankan. Ada budaya membaca di kalangan anak-anak. Di rumah dan keluarga harus mengadakan kontak berkala dengan guru anak mereka. Mengajar adalah karir prestisius di Finlandia, jadi anak-anak belajar dalam suasana yang santai dan formal. Nah, yaitu mengenai biaya Pak. Pemerintah di Finlandia ini menyediakan anggaran sebesar 5 atau sekitar juta untuk setiap siswa per tahun. Nah, adapun setiap tahunnya 52.000 murid yang masuk sekolah dasar. Dengan demikian, anggaran yang disediakan pemerintah dasar mencapai 3,64 triliun per tahun. Nah, ini tuh baru untuk tingkat SD saja, sekolah dasar gitu. SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sehingga makanya sekolah dari mulai SD sampai kuliah, kecuali untuk gelar doktoral, karena setelah itu mengadakan riset sehingga pemerintah di sana tidak menganggap lagi sebagai mahasiswa, tapi riset itu ditanggung sendiri itu secara pribadi. Untuk tentang sistem pendidikan. Nah, pemerintah memberikan perhatian dengan cara seperti ini, secara otomatis sektor lain juga akan berkembang dengan kita di negara-negara maju memperlakukan standar tes untuk mengukur kemajuan siswa. Lakukan hal itu, sistem pendidikan Finlandia ini berkeyakinan kemampuan murid tidaklah untuk semua murid sama sekali tidak menghasilkan mutu yang baik. Di situ kasih siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya, namun lebih menekankan bagaimana yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, siswa sebagai anak didik, dan masyarakat pendidikan. Sehingga kolaborasi ini yang membuat pendidikan lebih unggul, karena akan proses pendidikan. Nah, disampaikan oleh Saudara Eka. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang guru di Finlandia. Nah, guru di Finlandia ini memiliki beberapa peran gitu ya, dan juga di dalamnya ini banyak sekali hal-hal yang diperlukan oleh seseorang untuk menjadi guru di Finlandia. Mungkin kita akan bahas dari segi gaji dulu. Nah, di Finlandia, guru merupakan profesi yang sangat dihargai, yang sudah dijelaskan tadi gitu. Meskipun gajinya tidak tinggi gitu. Jadi di sini tuh gaji setara 3.400 euro ini atau setara 42 juta rupiah ini masih dikatakan belum terlalu tinggi gitu ya. Nah, dengan kebijakan perekrutan guru yang sangat ketat gitu. Nah, yang kedua, nih jika di negara-negara lain pendidikan guru ini berasal dari siswa-siswa atau mahasiswa yang memiliki ranking terbawah di negaranya, namun untuk di Finlandia sendiri
calon-calon guru ini harus berasal dari mahasiswa 10 besar di kampusnya yang masih nantinya akan disaring dengan secara lebih ketat lagi gitu dari 10 besar siswa ini gitu. Lalu di Finlandia ini juga seorang guru harus menjadi lulusan terbaik. Nah, di Finlandia ini kalau misalnya di Indonesia ketika akan melanjutkan sekolah ini pilihan pertamanya kedokteran atau teknik. Nah, tapi berbeda dengan di Finlandia. Sebelum menjadi dokter, nah di Finlandia ini lebih memprioritaskan fakultas keguruan atau menjadi guru gitu. Nah, yang selanjutnya standar pendidikan. Standar pendidikan bagi guru di Finlandia ini memiliki standar yang sangat tinggi. Nah, jika di negara kita ini minimal S1 sudah bisa menjadi guru gitu. Nah, untuk di Finlandia sendiri minimal pendidikannya ini harus S2. Nah, untuk pendidikan S1 jangankan mengajar di sekolah dasar gitu ya. Untuk di tingkat yang lebih di bawahnya pun tidak boleh gitu. Jadi harus sudah menyelesaikan S2 gitu. Selanjutnya untuk peranan guru. Nah, di Finlandia ini profesi guru ini sangat menarik dan menantang gitu. Guru bahkan memiliki peran yang penting dalam penyusunan perubahan kurikulum. Gitu. Penilaian atau asesmen terhadap hasil belajar siswa lebih besar dilakukan oleh guru kelas, bukan dengan ujian nasional seperti di negara-negara lain gitu. Di negara kita pun sudah dihapuskan ya ujian nasional. Nah, untuk di Finlandia sendiri untuk kelulusan ini ya ditentukan oleh guru kelasnya masing-masing gitu ya, karena mereka percaya bahwa guru kelasnya ini yang lebih tahu bagaimana kemampuan siswa secara mendetail gitu ya. Nah, selanjutnya pelatihan atau mentor. Nah, dalam training atau ketika sekolah keguruan di Finlandia ini, seorang mahasiswa ini memiliki satu mentor, guru senior atau guru profesional yang telah mengajar gitu ya. Nah, agar si mahasiswa ini tahu bagaimana cara mengajar dan apa saja materi yang harus diajarkan gitu. Nah, dengan demikian gitu, dengan adanya mentor dan mahasiswa ini, nah diharapkan ketika nanti mahasiswa ini terjun menjadi guru, nah dia sudah mendapatkan contoh secara langsung gitu kan. Kalau di kita hanya terbatas beberapa semester gitu ya, hanya misalnya 1 bulan untuk PKL gitunya gitu. Nah, kalau misalnya di Finlandia ini khusus dibuatkan ada satu mentor untuk mahasiswanya gitu ya. Nah, selanjutnya kualifikasi guru di Finlandia ini sangat tinggi ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, bahkan di Finlandia ini keputusannya tertuang dalam pengajaran kualifikasi nomor 986 garis miring 1998. Pada keputusan ini memutuskan tentang persyaratan kualifikasi bagi personel pengajar dan perubahan keputusan tersebut ada dalam SK nomor 865 tahun 2005 yang berisikan kualifikasi untuk guru mata pelajaran di Finlandia. Nah, ini di sini ada kualifikasi yang harus dicapai untuk menjadi guru di Finlandia. Nah, pertama ya tadi sudah disebutkan di awal bahwa tingkat pendidikan ini harus dari universitas tingkatan yang lebih tinggi, yaitu harus memiliki gelar master gitu ya untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, selanjutnya untuk ICTS, nah pendidikan dasar pada guru mata pelajaran gitu ya, harus menyelesaikan studi 60 ICTS atau kalau di kita mah SKS gitu ya.
sebanyak 35 minggu studi dalam satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah komprehensif. Jadi untuk satu mata pelajaran, harus menyelesaikan 60 ICTS gitu. Yang selanjutnya ini masih di pendidikan dasar gitu ya. ICTS pendidikan dasar untuk yang mengajar pedagogis gitu. Nah, ini harus 60 ICTS studi tentang pedagogis guru gitu. Nah, selanjutnya untuk di pendidikan menengah, ICTS untuk di guru mata pelajaran gitu ya, harus menyelesaikan studi 120 ICTS. Nah, dalam satu mata pelajaran di sekolah menengah atas dan 60 kredit dalam mata pelajaran lain. Jadi untuk mengajar di pendidikan menengah ini tidak main-main ya, 2 kali lipat dari kompetensi yang harus dicapai di pendidikan dasar gitu ya. Berarti waktu yang dibutuhkannya juga lebih lama dari pendidikan dasar. Gitu. Nah, selanjutnya untuk pendidikan menengah pada bidang pedagogisnya minimal. Nah, kalau tadi di pendidikan dasar 60 ICTS, nah kalau di pendidikan menengah ini minimalnya 60 ICTS studi pedagogis guru dan bisa lebih gitu ya dari ini. Nah, ini agar memenuhi syarat mengajar di Finlandia, nah ini guru harus memiliki kompetensi yang sangat baik pada penguasaan bahasa Finlandia atau Swedia gitu ya. Nah, peraturan tersebut pun diatur dalam undang-undang yang telah tadi disebutkan gitu ya. Nah, ini pembelajaran guru di Finlandia ini kenapa kualifikasinya sangat tinggi gitu ya, karena mereka yakin untuk mendapatkan siswa gitu dan negara yang sukses, yang berhasil atau negara maju, harus diperbaiki dari sistem pendidikannya ini, terutama guru ini yang kelak akan menghasilkan dan mendidik siswa dan juga negara yang unggul. Gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada peran guru ya. Nah, tadi sudah paparkan sedikit bahwa peran guru ini ada mengajar dan ahli kurikulum. Nah, ini di Finlandia ini guru tidak hanya sebagai pengajar gitu, tapi mereka juga ahli dalam bidang kurikulum. Nah, kurikulum di Finlandia ini setiap sekolah memiliki perbedaan cara mengajar, tetapi tetap berada di bawah panduan resmi pemerintah gitu ya. Nah, selanjutnya guru di kelas ini di Finlandia ini terdapat 3 orang gitu ya, 2 orang sebagai penyampaikan materi dan 1 orang guru dikhususkan untuk mengejar ketinggalan siswa yang masih tertinggal gitu. Jadi 2 orang untuk materi dan 1 orang untuk yang mengejar ketinggalan, sehingga seluruh siswa memiliki kompetensi yang sama karena pengajarannya pun sangat intensif gitu kalau untuk di Finlandia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Iis. Iya, terima kasih Bu Es. Penerimaan guru di Finlandia. Mungkin ini penjelasannya secara mendetail gitu karena saya juga belum dapat referensi yang, jadi ini hanya gambaran umumnya saja. Untuk menjadi di Finlandia ini, yang pertama tentunya seseorang yang ingin menjadi seorang guru. Nah, ujian ini dilakukan pada saat jenjang sekolah menengah atas. Kemudian akademik di sekolah dan non-akademik di luar sekolah. Mengikuti seleksi yang ketat masuk ke perguruan tinggi. Di situ ada beberapa tes yang harus diikuti, yaitu tes tulis, tes menang di dalam situasi sekolah. Maksudnya mungkin kalau di Indonesia itu seperti mikrotesnya untuk mengetahui kecakapan mereka.
baik menjelaskan untuk menjadi seorang guru itu apa alasannya. Nah, untuk menjadi seorang guru di Finlandia, mereka harus termasuk dalam peringkat 10 besar lulusan terbaik di universitas dan harus bergelar S2. Nah, karena di Finlandia ini untuk menjadi seorang guru minimal gelar master sekalipun untuk mengajar di tingkat sekolah dasar. Itu latihan intensif sebelum nantinya mengajar, mungkin beberapa tahun gitu ya. Akhir itu mengikuti program pengajaran profesional. Mungkin kalau di Indonesia PG ya, pendidikan profesi guru gitu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu dalam proses belajar mengajar dan melibatkan pada kerjasama bagi para siswa bukan gitu. Jadi di Finlandia ini kerjasama jauh lebih berkompetisi. Para guru yakin jika kerjasama akan mengajarkan anak-anak untuk. Nah, oleh sebab itu, sekolah di Finlandia tidak mengenal sistem ranking atau itu ada kelas yang khusus anak pintar gitu ya. Di Finlandia ini sendiri ada yang pintar dan yang kurang pintar itu akan tetap berada pada kelas yang sama. Gitu. Kemudian yang kedua, di Finlandia ini anak-anak sekolah akan diberi waktu bermain yang jam, tergantung kesepakatan antara siswa dengan guru. Gitu. Dan di berbagai sekolah, anak-anak dipaksa belajar dalam waktu yang cukup lama. Ini bertolak belakang dengan yang terjadi pada siswa di Finlandia. Para guru akan istirahat selama 15 menit, kemudian 45 menitnya lagi. Nah, kebijakan tersebut berawal dari kepercayaan Finlandia bahwa main. Mereka tak dipaksa untuk terus belajar sepanjang waktu. Sebenarnya adalah bermain dan menghindari anak-anak Finlandia tumbuh menjadi seseorang pencatat gitu. Jadi cuma nyatet materi aja. Sebab penelitian menemukan setidaknya 15 menit istirahat setiap 1 jam akan berperilaku lebih baik di sekolah dan melakukan tugas. Kemudian yang ketiga, guru-guru di Finlandia pekerjaan rumah di para siswa. Pekerjaan rumah adalah bagian dari masa sekolah. Finlandia, mereka hanya diberi sedikit pekerjaan rumah, bahkan kadang ada guru yang diberi pekerjaan. Ketentuan itu berasal dari tingkat saling percaya yang dimiliki oleh sekolah, guru, dan orang tua. Guru telah menutupi sebagian besar kebutuhan anak-anak itu di sekolah itu. Sama. Jadi pekerjaan ekstra sering dianggap tidak perlu sebab waktunya untuk keluarga dan teman-teman misal. Para guru Finlandia, waktu dengan keluarga adalah waktu bagi anak-anak untuk belajar tentang kehidupan sosial gitu. Soal akademik dipelajari di sekolah. Walaupun mungkin diberi pekerjaan rumah, ya paling lama sekitar 1 sampai 1,5 jam gitu. Tergantung PR-nya tuh. Kemudian poin keempat, sadar bahwa anak-anak menjadi guru di Finlandia adalah sebuah pekerjaan yang populer dan paling dihormati. Mungkin ya bahkan di Indonesia masih ada guru yang gajinya sangat murah bahkan di bawah, maka guru di Finlandia ini dibayar cukup tinggi karena dia guru bagian dari fondasi masa depan anak-anak yang tentunya untuk
pembangunan bangsa menjadi guru yang cukup tinggi. Heran di Finlandia ini memiliki guru yang cukup berkompeten. Anak-anak pun mendapat pola pengajaran yang bagus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Bu Iis. Kita lanjutkan pembahasannya di slide selanjutnya. Oke, yang ketiga, di sini tentang pendidikan gratis ya, di mana komitmen pemerintah di Finlandia kewilayahan yang ada di Finlandia. Di Finlandia ini telah memberikan jaminan penuh bagi setiap warga untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Jadi di sana terkait pendidikan dasar sampai dengan sarjana dan seterusnya. Kalau sampai ke sana belum sampai merata ke jenjang sarjana atau magister gitu ya. Tapi kalau di Finlandia ini mereka sudah komitmen dari segi pemerintah, dari segi finansialnya, kesiapan pengajarnya. Ini adalah salah satu kebijakan yang telah berhasil mereka terapkan di negara adalah tentang kesamaan hak dalam pendidikan, di mana pejabat berwenang juga telah memastikan yang sama bagi setiap penduduk untuk mendapatkan pendidikan khusus berdasarkan. Jadi tentang kesamaan pendidikan ini di Finlandia terkait siswa kadang-kadang ada keterbatasan kan ya, baik secara. Nah di Finlandia ini mereka sudah sama komitmen mereka tentang memfasilitasi pendidikan. Jadi mereka kemanapun itu pasti akan diterima begitu. Beda halnya dengan beberapa negara. Itu kadang-kadang harus dikhususkan nih ketika ada seseorang beliau kekurangan Anda sekolah itu kadang-kadang begitu ya tidak menerima fisik dan gurunya tidak siap untuk bisa mengajarkan orang. Yang Finlandia ini mereka sudah di screening begitu ya, sekolah-sekolahnya diverifikasi kualitas pengajarnya untuk bisa memfasilitasi setiap siswa. Kemudian selanjutnya sama bahwa guru itu wajib memiliki minimal pendidikan S2 atau sebagai magister di bidangnya begitu ya. Jadi di bidang yang dia share ilmunya begitu, dia harus mengenyam pendidikan minimal kebijakan pemerintah yang sudah berhasil diterapkan di negara Finlandia. Gitu. Ini adalah fokus gurunya untuk guru sekolah dan kepribadian siswa ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa baik itu punya standar yang sangat tinggi gitu ya untuk kualifikasi gurunya, di mana guru itu menuntaskan gitu ya, kalau kita disebutnya mungkin SKS dari pedagogi. Guru itu bukan guru psikologi, tapi ilmu psikologi untuk menghadapi sudah dibekali begitu ya di Finlandia itu untuk guru-gurunya. Di beberapa negara
paling mungkin hanya negara-negara Asia pun seperti itu. Jadi untuk nya belum sefokus di negara Finlandia. Jadi mereka sangat komit dengan pengembangan kepribadian. Oke, kita lanjutkan. Masih fokus guru dan ada pendapatan guru, gitu ya, yang menjadi. Nah, pada jenjang sekolah menengah, ini guru dituntut untuk dengan kompetensi yang mereka minati dengan pelayanan terbaik. Nah, ini konteks mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang bisnis, jadi mereka selalu memberikan servis yang excellent, begitu ya, yang sempurna. Jadi memang kebijakan pemerintah bagaimana mereka ketika prosedur penerimaan guru itu sangat ketat, begitu ya, maka yang diharapkan oleh Finlandia ini kepada generasinya, begitu ya, anak-anak mudanya atau para anak-anak kan ini wajib diberikan pelayanan terbaik oleh guru-gurunya. Kalau guru-guru itu kan sebetulnya output saja ya, tapi kita bisa lihat keseriusan pemerintah terbaik siswanya. Apa komitmen dari pemerintah dengan memberikan kebijakan? Caranya ya yang tadi telah dijelaskan, yang paling menonjol mungkin kita juga bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan guru yang sangat diperhatikan. Bukan yang terbesar di dunia, tapi penghasilan guru menjadi salah satu yang tertinggi di Finlandia. Finlandia itu bukan yang tertinggi, fakta, tapi kalau dibandingkan dengan profesi-profesi lain di Finlandia yang tertinggi begitu. Jadi tidak ada kecemburuan atau perbedaan secara jauh dengan profesi-profesi itu sangat dihormati begitu ya, seperti dokter. Ya. Jelaskan oleh rekan-rekan saya atau telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa yang sangat dihormati, maka Finlandia pun komit untuk memberikan jaminan kesejahteraan berupa gaji yang juga cukup untuk hidup bagi seorang guru. Lanjutkan di guru di Finlandia ya. Nah, tentang pembinaan guru di Finlandia, saya tuliskan di sini 4 saja ya. Di antaranya adalah kompetensi pengembangan kurikulum sekolah, di mana untuk gerak dan berinovasi itu sangat terbuka, begitu ya. Diberikan sesuatu yang sudah jadi begitu ya, tapi mereka itu diberikan formula dengan diberikan sebagai kurikulum di sekolah begitu ya. Jadi di Finlandia tuh guru-guru tuh semuanya dibekali tentang bagaimana cara ngembangin kurikulum di sekolahnya masing-masing, bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang tepat, strategi kondisi dan juga budaya di setiap sekolahnya. Karena kita salah satu tantangan di dunia pendidikan itu adalah tentang budaya sekolah. Itu pasti beda-beda, begitu ya. Walaupun kalau dari segi budaya sebetulnya karena mereka tidak terlalu homogen, gitu ya. Jadi relatif lebih gampang untuk penyesuaian budayanya karena tidak terlalu jauh berbeda. Beda konteksnya dengan
Indonesia, bahkan bahasanya pun banyak begitu ya. Nah, begitu. Terus yang pengembangan kepribadian siswa, dikatakan bahwa pengembangan kepribadian siswa ini itu bukan skill, bukan belajar konten yang spesifik begitu ya. Jadi di mana pembinaan di dia mengajar kepada siswa itu bukan hanya ngajarin tentang konten dalam gitu ya. Tugas guru tuh jauh lebih mulia daripada hanya sekedar mentransfer ilmu, jadi disampaikan kepada siswa begitu. Mereka tahu bahwa bukan dalam pengalihan informasi begitu. Mereka lebih apa ya? Lebih begitu ya. Sangat menginginkan bahwa generasi-generasi mereka itu nantinya punya pemikiran, bisa punya pikiran terbuka dan juga hal-hal yang tidak menjadikan kreativitas, kemudian akal sehat mereka begitu. Jadi bukan ketika udah gitu. Hanya di Finlandia itu gurunya itu lebih banyak menggunakan metode pembelajaran. Jadi semuanya boleh berbicara untuk bisa mengungkapkan pendapat dan informasi yang mereka dapatkan berdasarkan literasi yang anak-anaknya atau siswa-siswanya dapatkan. Sehingga dengan begitu guru itu lebih enak sebetulnya. Itu sangat terbuka, siswa itu bisa memberikan informasi yang lebih ketika siswanya itu lebih rajin, dia punya kesempatan bisa menyampaikan informasi yang dia dapat dalam diskusi-diskusi itu sangat bagus untuk itulah salah satu penggunaan yang diterapkan di Finlandia terhadap guru-gurunya. Jadi guru-guru itu nggak boleh, sebuah larangan bagi guru-guru di Finlandia begitu ya untuk menyampaikan materi dari awal pembukaan begitu ya, dari awal pembukaan sampai akhir itu didominasi sama guru, itu nggak boleh kalau di. Kemudian nah ini guru di Finlandia mengajar, belajar lebih banyak. Kita tahu bahwa ketika kita baca ini, bahkan mendengar ini, yang pertama kali dikit mengajar, guru tuh bukan final. Ketika jadi guru tuh, oh saya udah jadi udah dapetin begitu ya. Bukan berarti berakhir begitu ya, belajarnya bukan berarti berakhir, tapi itu adalah mulai. Yang selanjutnya adalah dibekali keterampilan penempatan dan berdasarkan setiap jenjang pendidikan. Ini seperti yang udah tadi disampaikan di slide sebelumnya bahwa fokus untuk pengembangan diri siswanya, baik itu atau sekolah menengah dan seterusnya. Selanjutnya di Finlandia. Ini ada 4 poin juga. Yang pertama, guru dan orang tua di Finlandia itu mengenai hubungan. Yang pertama dari hubungan ya, tapi bagaimana kondisi guru dan orang tua di Finlandia begitu terhadap pendidikan yang ada di sana. Yang pertama, kualitas guru sangat ketat, kualifikasi guru sangat ketat, gitu ya. Seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa untuk itu di Finlandia itu harus 10 besar lulusan terbaik dari kampusnya. Kalau misalnya kayak di Amerika, begitu ya, yang 4 dari 1/3 mahasiswa dengan penghasilan atau pendapatan akademik terendah. Jadi Finlandia itu wajib 10 besar. Lulusan terbaik itu 10 besar. Di semua, karena akan disaring lagi dengan kualifikasi yang ketat. Selain begitu ya. Itu untuk kualifikasi gurunya di Finlandia.
Guru bisa meminta bantuan orang dewasa untuk menemani proses pendidikan. Di Finlandia itu ada kolaborasi ya. Jadi guru tuh bukan yang paling pintar begitu ya, bukan sok pintar. Bantuan baik itu dari mahasiswa, fakultas keguruan untuk bisa memonitor di sekolah. Itu pun bagian dari kaderisasi yang ada di Finlandia. Ataupun orang dewasa, ya, baik dari orang tua untuk menemani orang-orang yang kadang-kadang kebutuhan khusus begitu. Jadi untuk menghadapi orang-orang yang atau siswa yang berkebutuhan khusus, hanya sendirian di kelas. Biasanya guru itu akan inisiatif dia untuk mengambil satu atau dua dia mengajar di kelas. Walaupun itu hanya sekedar menemani begitu ya, di dalam kelasnya menemani. Jadi ada kolaborasi di sana. Kemudian yang ketiga adalah orang tua tidak khawatir tentang biaya. Nah, ini tentang hal yang sangat sensitif di beberapa negara tentang pendidikan, tentang kekhawatiran pendidikan bagi anak-anak. Di Finlandia, orang tua mendapatkan jaminan untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi, ya, untuk sekolah di sana mah. Jadi orang tua nggak harus mikirin kerja banting tulang untuk bayar tahunan atau yang lainnya. Mereka nggak mikirin hal-hal yang kayak gitu. Di Finlandia dijamin, pendidikan dijamin. Kemudian yang keempat, tidak keminatan peserta didik mulai dikenali sejak awal pendidikan dengan kerjasama guru dan orang tua. Nah, jadi pengenalan potensi ini mulai digali sejak ada lagi nggak, Bu Esa? Sepertinya udah ya. Udah. Ini ada. Udah. Ya, berarti udah selesai dan terima kasih. Begitu Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada masukan ataupun saran, kami siap menerimanya begitu ya, untuk saran-saran dan untuk pertanyaannya marilah kita sama-sama nanti diskusikan. Ada tambahan dari Bu I sama Bu Esa? Kalau tidak ada kita tutup aja. Cukup. Tutup aja. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun terakhir kami ucapkan ini recordnya masih ya.